Halo, selamat pagi, pemirsa TV One, apa kabar Anda pagi ini? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat, semangat, dan juga baik. Senang sekali, saya Melisa Gandasari bisa kembali menjumpai Anda dalam program Inspirasi Pagi, di mana kami memberikan informasi yang menarik dan semoga bisa menjadi inspirasi untuk Anda. Pemirsa, tahukah Anda mengenai PT Kilang Pertamina Internasional atau KPI, yang merupakan anak perusahaan Pertamina yang menjalankan bisnis utama pengolahan minyak dan petrokimia sesuai dengan prinsip ESG atau Environment, Social, and Governance. Nah, PT KPI ini sudah berkiprah selama 6 tahun mendukung kemandirian energi yang pastinya banyak memberikan program-program bermanfaat bagi masyarakat dan juga pertumbuhan daerah. Pagi ini sudah hadir bersama dengan saya di sini Bapak Taufik Aditya Warman selaku Direktur Utama PT Kilang Pertamina Internasional. Kita mau membahas mengenai kiprahnya selama 6 tahun ini kemudian. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Terima kasih sudah hadir di Inspirasi Pagi. Terima kasih. Sudah 6 tahun kemudian PT Kilang Pertamina Internasional ini banyak memberikan program yang bermanfaat pastinya untuk masyarakat. Salah satunya ini adalah yang menjadi proyek strategis nasional atau PSN, yaitu Program Refinery Development Master Plan atau RDMP. Boleh diceritakan mengenai program ini seperti apa kemudian? Baik, mungkin apa yang dimaksud dengan Refinery Development Master Plan adalah kita pertama-tama ditugaskan untuk menjaga ketahanan energi nasional. Nah, kita tahu juga bahwa basis untuk pengembangan kilang-kilang kita di Indonesia adalah berdasarkan RUEN ataupun Rencana Umum Energi Nasional tahun 2017, ya, di mana terdapat dua fokus utama pengembangan kilang. Yang pertama, pengembangan kilang-kilang existing, ya. Kemudian yang kedua adalah grassroots refinery development, yaitu untuk penambahan kapasitas. Nah, kenapa basisnya adalah RUEN 2017? Karena berdasarkan RUEN 2017, maka pada tahun 2050 kita akan butuh untuk BBM itu hampir sampai dengan 2,5 kali daripada kebutuhan BBM saat ini. Nah, di mana kebutuhan BBM saat ini nasional adalah sekitar 1,3 juta barel per hari. Nah, sedangkan 2050 itu akan mencapai lebih dari 3 juta barel per hari kebutuhan BBM. Itulah menjadi basis kenapa kita membuat RDMP dan juga grassroots refinery. Namun tentunya dengan perkembangan global dan juga nasional, salah satunya adalah energi transisi, kemudian net zero emission, kemudian bauran energi nasional yang ada dengan biofuel, ya, saat ini yang ada. Maka rencana-rencana kita itu juga kita sesuaikan dengan rencana umum pemerintah. Nah, sehingga pada saat ini adalah kapasitas terpasang kilang nanti untuk pengolahan BBM itu akan ditargetkan menjadi 1,4 juta barrel per hari, ya. Itu saat ini memang masih 1.050.000 barrel per hari. Nah, sehingga kita masih ada kekurangan hampir 350.000 barrel per hari, di mana nanti akan kita dapatkan dari pengembangan RDMP Balikpapan di tahun depan nambah 100.000 barrel per hari. Kemudian rencana grassroots refinery Tuban, ya, itu akan nambah 300.000 barrel per hari di tahun 2030. Nah, kemudian juga RDMP ini juga fokus pada peningkatan kualitas dari BBM. Artinya yang harus low emission. Ini kan dengan emisi yang rendah. Nah, artinya kan Euro 5 itu artinya adalah kandungan sulfurnya maksimum 10 ppm. Itu peningkatan kualitas daripada kilang kita di Indonesia. Nah, ini juga mungkin nantinya salah satu hal lain yang untuk pengurangan emisi, kita juga ada program untuk green refinery. Green refinery, salah satu contoh yang sudah kita lakukan adalah di Cilacap, membangun kilang untuk HVO ataupun green diesel 100%, dan juga bioaftur. Bioaftur yang beberapa waktu yang lalu mungkin sudah pernah Garuda menjalankan commercial flight Jakarta Solo, Solo Jakarta untuk menggunakan bioaftur yang kami produksikan di kilang Cilacap. Baik, kita tahan sebentar tuh Pak yang Green Refinery, ya. Kita mau bahas sebentar mengenai yang RDMP ini kemudian. Tadi sempat kita kalau kita boleh bayangkan begitu, ini master plan-nya berarti panjang sekali, ya, nanti karena kita harus lihat nanti sampai kebutuhan BBM per hari sampai 2050 kemudian. Progresnya tentunya bukan hanya dari kilang-kilangnya saja, tapi juga fasilitas Pertamina lainnya seperti terminalnya begitu. Boleh diceritakan untuk progres terminal seperti apa, Pak? Untuk pembangunan yang namanya RDMP, contoh RDMP Balikpapan yang sedang saat ini masih dalam tahap konstruksi, ya tentunya untuk mendukung
peningkatan kapasitas pengolahan minyak mentah menjadi turunannya BBM, kemudian petrochemical, adalah diperlukan juga adanya dukungan infrastruktur yang lain seperti tangki kebutuhan tangki untuk feedstocknya crude, misalnya di Balikpapan adalah di Lawe-Lawe, kita bangun kapasitas feedstock untuk kapasitas 2 juta barrel tangki. Kemudian juga untuk bagaimana mendistribusikan produknya yang dihasilkan dari kilang, itu kan ada Tanjung Batu, kita tambahkan infrastruktur untuk distribusi ataupun lifting daripada produk-produk dari kilang. Itu Baik, seperti itu. Baik. Jadi memang ada banyak sekali kemudian bagian-bagian yang harus diperbaiki, Betul. terus ditingkatkan sehingga tadi bisa tercapai kemudian targetnya ya. Yang kemudian menjadi perhatian dari masyarakat pastinya dari proyek infrastruktur energi yang besar ini dampaknya apa sih Pak bagi masyarakat dan juga pertumbuhan daerah pada akhirnya? Nah, ini salah satu mungkin saya ambil contoh RDMP Balikpapan itu kan menyerap tenaga kerja hampir 20.000. Salah satunya hampir menyerap 20.000. Kemudian di sana juga proyek RDMP adalah investasinya sangat besar, ya, investasi sangat besar, diperkirakan saat ini forecast-nya 7,2 miliar dolar, yang tentunya ada peran daripada korporasi, dari equity, dan juga sebagian untuk pendanaan kita didukung oleh export credit agency, baik dari overseas, terutama dari 4 ya, di Korea, kemudian SACE dari European, Italy, dan juga US Exim salah satunya. Nah, ini untuk financial closing-nya sudah kita dapatkan di Juni 2023. Baik, jadi memang sudah ada banyak sekali tadi seperti masyarakat yang kemudian bisa turut terserap menjadi tenaga kerja dan juga pendanaan di sana juga sudah semakin banyak tercapai untuk daerahnya begitu ya. Nanti kita mau bahas ya Pak mengenai tadi yang green refinery seperti apa, produk-produk yang sudah dihasilkan dari PT KPI selama 6 tahun ini seperti apa saja. Tapi kita jeda sebentar, nanti kita kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap bersama kami hanya di Inspirasi Pagi. Anda kembali di Inspirasi Pagi pemirsa. Pagi ini kami masih membahas mengenai bagaimana kiprah 6 tahun PT Kilang Pertamina Internasional mendukung kemandirian energi. Baik, kita lanjutkan lagi obrolan saya dengan Bapak Taufik Aditya Warman selaku Direktur Utama dari PT Kilang Pertamina Internasional. Baik, tadi kita sudah membahas ya Pak ya progres dari pembangunan kilang, kemudian mengingat bagaimana kita nanti kebutuhannya akan naik sampai 2,5 kali lipat begitu ya, begitu tinggi kemudian. Tapi yang kemudian menjadi target juga ini bagaimana kita bisa mencapai net zero emission atau NZE. Apa yang kemudian sudah dilakukan ini adalah pembangunan green refinery. Boleh diceritakan Pak? Target net zero emission 2060 atau lebih cepat tentunya juga mempengaruhi bagaimana kilang kita terus tingkatkan dalam konteks untuk menurunkan emisi dari pabrik-pabrik kita, kemudian upaya-upaya kita melalui menghasilkan produk-produk yang lebih ramah lingkungan ataupun low emission. Ya. Nah, tentunya kita ketahui bahwa saat ini kita memproduksikan hampir 60% dari produk BBM yang ada di Indonesia. Nah, dari proses memasak ataupun mengolah crude oil menjadi BBM dan turunannya itu, kilang menjadi salah satu sebetulnya sumber untuk emisi ya, itu hampir 14 juta ton CO2 per tahun. Itu berdasarkan kalau kita tidak melakukan perbaikan-perbaikan. Nah, namun dari tahun 2010 sampai dengan 2022 kita sudah berhasil menurunkan emisi dari kegiatan kita ini sebesar 3,2 juta ton ya. Nah, dan itu akan terus kita turunkan sampai dengan 2026 untuk menurunkan lagi 4,2 juta ton CO2 melalui apa? Yaitu tentunya yang pertama melalui teknologi. Melalui teknologi itu adalah untuk menurunkan emisi melalui dari flaring. Akan biasa di kilang itu ada flare gas yang kita recover, baik untuk kebutuhan power maupun untuk diprocessing ke unit-unit processing yang ada. Kemudian bagaimana juga kita menggunakan teknologi untuk memperbaiki proses kontrol daripada proses-proses unit yang ada di kilang, sehingga
penggunaan energinya menjadi lebih efisien. Ya. Kemudian kita juga menggunakan sumber-sumber energi eksternal ya seperti listrik, kemudian dari baik listrik yang grid maupun air dari luar, kemudian juga ada gasifikasi ya, gasifikasi untuk mensubstitusi energi-energi yang sebelumnya digunakan dari crude oil yang kita masak tadi. Jadi selain itu juga ada yang berbasis natural base. Natural base itu kita juga di sekeliling lingkungan kilang kita juga ada reforestrisasi melalui penanaman mangrove ya, mangrove, kemudian juga kegiatan-kegiatan yang berbau untuk peningkatan daya serap karbon tentunya. Itu penanaman pohon-pohon di sekitar kilang. Itu salah satu poin. Langkah yang dilakukan tadi kemudian tadi untuk menurunkan emisi dari segi proses produksinya. Betul. Tapi kemudian yang lebih penting adalah hasilnya kemudian yang dikeluarkan begitu ya. Pertamina memiliki BBM ramah lingkungan ini menggunakan campuran bahan bakar nabati. Boleh diceritakan ini seperti apa, Pak? Nah, itu terkait dengan rencana untuk menghasilkan green fuel, ya, green fuel yang berbasis nabati. Kita yang sudah kita lakukan sejauh ini ya, sampai dengan saat ini kita ada pengembangan ataupun plan yang kita konversikan di Cilacap itu untuk memproduksikan HVO atau hydro vegetable oil ya, hydro treated vegetable oil, di mana menghasilkan 100% green diesel. Nah, itu kapasitas 3.000 barrel per hari. Nah, dan juga dengan co-processing di Cilacap juga itu kita sudah memproduksikan namanya bioaftur ataupun SAF 2,4%, di mana di processing dicampur prosesnya dengan aftur yang biasa ya, aftur yang dari petroleum itu untuk mendapatkan spesifikasi yang sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan oleh Perhubungan Udara. Contohnya adalah bahwa kalau bioaftur itu harus punya spesifikasi freezing point-nya sampai minus 47 derajat Celcius, karena memang penerbangan kan biasa di ketinggian seperti itu. Nah, ini spesifikasi yang sudah kita hasilkan di Cilacap. Nah, tentunya ke depan untuk pengembangan kapasitas produksi untuk biofuel ataupun renewable diesel dan SAF tersebut kita sedang juga kaji untuk pengembangan tambahan kapasitas di Pelaju ya, untuk tambahan 20.000 barrel per hari. Baik, gitu, luar biasa ya. Jadi bukan hanya bisa mandiri kemudian, tapi ini juga bisa dikomersikan. Nanti kita bahas ya Pak ya, mengenai bagaimana komersilnya ini, nanti apakah bisa juga menjadi rencana untuk ekonomi juga ke kita, bagaimana. Nanti kita akan bahas ya Pak ya, tapi kita harus istirahat sebentar, jangan kemana-mana. Inspirasi Pagi segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama dengan kami di Inspirasi Pagi. Kami masih membahas kiprah 6 tahun dari PT Kilang Pertamina Internasional untuk mendukung kemandirian energi. Tadi sempat terputus ya Pak, kita sedang ngobrol seputar bioaftur. Ini menarik sekali karena sudah pernah dipakai untuk penerbangan komersilnya Garuda. Kemudian ya, rencana kedepannya lagi seperti apa nih kemudian Pak? Nah, ini kan rencana berikutnya adalah kami sedang mengembangkan untuk biofuel untuk generasi kedua. Generasi kedua yang dimaksud adalah supaya nanti feedstocknya ini bukan hanya dari crude palm oil ataupun RBDPO atau RBDPKO, tetapi juga nanti akan kita kembangkan untuk bisa memasak dari used cooking oil atau minyak jelantah. Ini salah satu yang kenapa itu minyak jelantah ini, supaya nanti accessibility ke pasar baik di domestik maupun global, acceptability-nya mungkin bisa lebih baik nih ketimbang dengan crude palm oil, karena saat ini masih juga ada dilematis lah, ada pro kontra terhadap penggunaan CPO untuk energi itu di dunia itu. Nah, saat ini sedang fase development, rencana memang 2026 kita akan on stream untuk green refinery, green fuel di Cilacap, dan kapasitasnya akan naik, akan meningkat dari saat ini 3.000 menjadi 6.000 barrel per hari untuk bisa menghasilkan renewable diesel 100% dan juga
SAF 100%. Itu yang rencana sedang kami lakukan. Baik, gitu. baik. Kita tunggu ya Pak ya kiprahnya dari PT Pertamina, Betul. Kilang Pertamina Internasional. Ini bukan hanya nanti untuk kemandirian energi, bahkan mungkin tadi ya bisa menambah daya ekonomi tadi pada negara kita. Ya pada betul, akhirnya karena prinsipnya kita menggunakan resources yang ada di Indonesia untuk mengurangi mengurangi current account deficit kita dengan mengimpor crude oil ke depannya. Bahkan kita doakan bisa ekspor ya Pak nanti ke depannya. Betul. Baik. Ini juga yang menarik dari PT Kilang Pertamina Internasional juga sedang membangun ini pabrik petrokimia kemudian. Boleh diceritakan mengenai ini Pak? Petrokimia adalah salah satu strategi untuk kita hilirisasi bagaimana dari kan kita meningkatkan kapasitas refinery sampai 1,4 juta barrel per hari. Nah, tentunya dengan bauran energi yang semakin kecil penggunaan dari fossil fuel, maka nanti kapasitas kilang ini harus terus kita manfaatkan untuk ke depannya ya. Menjadi apa ya? Menjadi turunan daripada petroleum ini menjadi petrochemical. Nah, petrochemical yang sedang kita kembangkan adalah kita di TPPI ada proyek revamping TPPI untuk meningkatkan kapasitas produksi aromatik ya, seperti aromatik itu paraksilin, benzen. Paraksilin digunakan untuk apa? Digunakan untuk bahan-bahan sintetik tekstil. Kemudian benzen itu digunakan apa? Salah satu mungkin untuk bahan baku untuk paracetamol nantinya ke depannya. Itu hal-hal yang kita lakukan. Kemudian ada juga menghasilkan propilin untuk biji plastik ya, untuk bahan-bahan yang digunakan dari plastik. Itu hal seperti itu. Baik. Kalau untuk hilirisasi gas kemudian ini seperti apa Pak? Ada rencana dari hilirisasi gas yang baru saja mungkin minggu lalu ada sekalian juga peresmian proyek di Papua. Itu kita akan memanfaatkan salah satu gas dari K3S di Papua untuk kita kembangkan menjadi blue ammonia. Blue ammonia itu digunakan untuk apa? Nanti salah satunya adalah untuk co-firingnya PLTU untuk yang menggunakan batu bara dan juga untuk bahan di pabrik baja untuk ke depannya. Nah, juga hilirisasi gas itu nanti mungkin kita ke future-nya itu bisa juga ke arah hidrogen, kemudian bahan bakar yang future fuel ya ke depannya, salah satu opportunity-nya. Baik. Jadi selama 6 tahun kemudian PT Kilang Pertamina Internasional ini sudah banyak sekali yang dilakukan kemudian. Ada target ke depannya nanti yang direncanakan kira-kira ini seperti apa, boleh diceritakan? Kita fokus ya untuk kilang Pertamina ke depannya ada 3 fokus utama. Yang pertama kan tentunya selama kebutuhan BBM ini masih ada dalam bauran energi, bahkan kita harus wajib menyediakan itu. Ya, artinya kan kita masih memasak crude oil menjadi BBM. Nah, yang kedua, fungsi fossil fuel ini berkurang, kita akan convert ataupun mix dengan bahan bakar yang bio, yang tadi, yang dari HVO, kemudian dari minyak jelantah, kemudian biomass, itu kan salah satu. Kemudian yang untuk di gasolinnya adalah untuk bioetanol, tapi mungkin bioetanol nanti dikembangkan oleh PNRE gitu kan, subholding yang lain. Nah, yang ketiga adalah untuk hilirisasi dari petroleum, dari crude ini menjadi produk-produk petrochemical di depannya. Nah, karena tadi porsinya BBM-nya semakin kecil, berarti kan itu tidak akan diambil BBM-nya, tapi diproses lebih lanjut menjadi bahan-bahan petrokimia yang masih dibutuhkan oleh negara ini ya. Karena kan nanti hilirisasi itu akan meningkatkan kapasitas menjadi 7.500 atau 7,5 juta ton per tahun kapasitas produksi petrochemical di Indonesia. Baik, jadi memang diharapkan betul-betul tadi kita bisa mencapai kemandirian energi, bisa mencapai tadi untuk zero emisi kemudian begitu ya. Terlebih lagi tadi bisa menambahkan manfaat ekonomi pastinya ya. Ada hambatan mungkin Pak selama ini yang masih sering dihadapi selama tentunya yang beberapa yang kita perlu dukungan dari pemangku kepentingan termasuk pemerintah, mungkin terkait penggunaan bahan baku untuk kebutuhan biofuel. Nah, saat ini kan kita masih
kepada CPO. Nah, CPO ini tentunya harus ada regulasi yang jelas antara alokasi untuk makanan, alokasi untuk energi seperti apa, seiring dengan bauran energi yang ditetapkan pemerintah, sehingga kita akan mendapat kepastian ataupun sustainability daripada plan-plan kita yang kita bangun, kemudian juga untuk penyediaan energi bersih lingkungan untuk masyarakat secara umum. Nah, itu hal-hal seperti itu. Kemudian tentunya nanti terkait dengan dukungan kapital, nanti kapital itu salah satu juga yang mungkin bisa melalui kawasan ekonomi khusus, itu kita mendapatkan fiscal term yang lebih baik, sehingga pengembangan proyek-proyek di kilang dan termasuk biorefinery itu akan lebih progresif ke depannya. Baik. Selama 6 tahun kemudian berkiprah ya Pak ya, sudah banyak sekali proyek-proyek yang dijalankan. Walaupun tadi masih ada hambatan 1-2, semoga bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya, sehingga tadi betul-betul PT Kilang Pertamina Internasional bisa memberikan yang terbaik, bisa mewujudkan kemandirian energi tadi dan bisa menambahkan manfaat yang sebaik-baiknya untuk masyarakat. Terima kasih banyak Pak Taufik hari ini waktunya. Sukses selalu untuk PT Kilang Pertamina Internasional. Semoga bisa betul-betul bisa melayani masyarakat tadi dan bisa memberikan manfaat sebaik-baiknya untuk kita semua. Terima kasih pemirsa untuk kebersamaan kita selama 30 menit terakhir ini. Semoga perbincangan tadi betul-betul jadi perbincangan yang bermanfaat, bisa menginspirasi untuk Anda. Kami harus pamit undur diri, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.